Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farlan Hanifa dari kelas TI 41 Gabungan KSE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas analisis risiko mengenai uncertainty dan kejadian serta menentukan risiko kejadian. Yang pertama untuk kasusnya yaitu saya menentukan sebuah pabrik yang bergerak di bidang tekstil yang terletak di wilayah Kota Bandung tetap beroperasi selama COVID. Nah, perusahaan tersebut melaksanakan kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah untuk mematuhi seluruh peraturan di masa pandemi ini. Akan tetapi, menerapkan kebijakan hanya sebagian dari total pekerja yang dapat bekerja di pabrik. Dan juga lokasi pabrik berada di dekat area pemukiman penduduk. Berikut ini adalah bagannya. Yang pertama, pabrik tekstil memiliki kondisi internal dan eksternal dengan keadaan tidak dapat WFH karena seluruh proses menggunakan proses permesinan masuk ke dalam internal. Lalu semakin meningkatnya kasus positif COVID menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan. Itu termasuk ke eksternal kondisi. Dan keadaan yang terakhir yaitu perusahaan bergerak pada bidang produksi tekstil. Nah, ini termasuk ke kondisi internal. Lalu untuk pilihannya sendiri, pilihan dari pabriknya sendiri yaitu mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di pabrik. Ini termasuk ke dalam kondisi internal. Lalu memperlakukan berbagai protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Yang ini termasuk ke dalam kondisi internal. Lalu yang terakhir, posisi pabrik berada di area pemukiman penduduk. Ini termasuk ke dalam kondisi eksternal. Dari kondisi ini didapatkan bahwa beberapa potensi. Yang pertama yaitu terganggunya aktivitas produksi karena lokasi pabrik yang ada di dekat permukiman warga. Lalu yang kedua, menurunnya profit perusahaan akibat pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir, berkurangnya produksi karena jumlah pekerja yang terbatas. Karena tadi yaitu tidak semua karyawan boleh bekerja di pabrik. Untuk yang kedua itu ada menentukan risiko kejadian. Yang pertama, menentukan output atau tujuan. Ini merupakan output atau tujuan dari pabrik tersebut dengan prosesnya ada man, machine, money, material, method, dan information. Lalu dalam prosesnya perusahaan bergerak di bidang industri tekstil, menerapkan protokol kesehatan, mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di pabrik, lalu berkurangnya kapasitas produksi. Dengan output memenuhi demand dan mendapatkan profit. Lalu dari kejadian satu, apakah memiliki dampak terhadap tujuan objek untuk mencapai tujuan? Dampaknya itu mengurangi jumlah karyawan bekerja di pabrik. Yang kedua, menurunnya kapasitas produksi. Yang ketiga, menurunnya gaji karyawan. Nah, dengan mengurangi jumlah karyawan ini ya, kan artinya terdapat beberapa karyawan yang di PHK akibat COVID. Nah, ini merupakan model risiko dari pabrik tekstil yang saya analisis. Yang pertama untuk kasusnya, perusahaan bergerak di bidang industri tekstil. Yang kedua, kapasitas produksi menurun. Yang ketiga, kasus positif COVID semakin meningkat. Dengan event, menurunnya pendapatan perusahaan, tenaga kerja dapat terjangkit virus COVID-19, dan yang terakhir, perusahaan tidak dapat WFH. Dengan konsekuensi, mengurangi jumlah karyawan yang dapat bekerja di pabrik, menurunnya kapasitas produksi, dan menurunnya gaji karyawan. Untuk risk statement-nya sendiri, yang pertama dari causes, perusahaan bergerak di bidang industri, event, menurunnya pendapatan perusahaan, dan yang terakhir dengan konsekuensi mengurangnya jumlah karyawan yang dapat bekerja di pabrik, maka risk statement yang didapatkan yaitu perusahaan bergerak di bidang industri tekstil, sehingga perusahaan membatasi jumlah karyawan yang bekerja di pabrik dan mengakibatkan menurunnya pendapatan karyawan. Lalu yang kedua, kapasitas produksi menurun, tenaga kerja dapat terjangkit COVID, dan dengan konsekuensi menurunnya kapasitas produksi. Maka didapatkan risk statement-nya yaitu kapasitas produksi pabrik menjadi menurun. Karena apabila seluruh karyawan bekerja di pabrik, maka dapat menyebabkan tenaga kerja dapat terjangkit COVID akibat tidak mematuhi peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir, dengan meningkatnya kasus COVID, kasus COVID semakin meningkat, tetapi perusahaan tidak dapat WFH, yang mana tadi diterapkan kebijakan tidak semua karyawan dapat bekerja di pabrik, sehingga
menurunnya gaji karyawan. Maka di statement yang didapatkan yaitu, semakin meningkatnya kasus COVID dan perusahaan tidak bisa WFH, maka perusahaan menerapkan kebijakan untuk memotong gaji karyawan itu sendiri. Mungkin sekian dari presentasi tugas saya, uncertainty dan kejadian, serta menentukan risiko dan kejadian dari pabrik. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dalam presentasi saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.